Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Dan kali ini kami akan membahas BCS ngamuk, PSS akan jadi klub siluman. Nah, bagaimana ceritanya kok Brigata Kurvasud ini sampai mengamuk? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, kali ini saya akan membahas berita yang sedang hangat di Kabupaten Sleman ini. Kabupaten Sleman saat ini sedang bergejolak. Nah, bergejolak dalam arti bisa klubnya itu dipindahkan ataupun klubnya menjadi klub siluman atau gimana ya, saya kurang tahu. Nah, jangan hanya melihat judul saja dan timeline saya. Kita simak baik-baik ceritanya, kita simak baik-baik gimana sih kok PSS Sleman itu bisa akan dipindah home base kan. Nah, kali ini saya akan yang pertama itu kita mulai dari urutannya terlebih dahulu ya. Yang pertama-tama itu memang kedatangan manajemen baru PSS Sleman sendiri ini sudah menimbulkan banyak kontroversi. Dalam arti merombak seluruh manajemen, merombak seluruh isi orang-orangnya. Ya memang sebenarnya ini yang diinginkan Brigata Kurvasud dulu, tetapi poin yang pertama saya ambil itu mereka itu memecat pelatihnya Brigata Kurvasud yang bernama Seto Nurdianto. Nah, Seto ini sudah tidak digunakan lagi, padahal track record Seto di PSS Sleman sangat bagus sekali. Ini menurut pendapatmu gimana, Cuk? Ya, gebrakan yang pertama memilih Dejan sebagai pelatih. Nah, kita tahu track record Dejan ini kurang bagus ya selama berkarir di Indonesia ya. Nah, siapa sih? Mungkin kalau Teko atau Jackson F. Tiago itu mungkin track recordnya bagus lah ya, sebagai pelatih asing. Tapi kalau Dejan ini siapa? Sedangkan PSS ini kan ya juga nggak bisa dibuat main-main lah. Targetnya juga targetnya tinggi. Nah, dengan memilih pelatih seperti ini dengan track record yang kurang bagus selama berkarir di Indonesia ya, ini sebuah sebuah guyonan lah, sekelas PSS dibuat guyonan. Ya, itu poin yang pertama saya ambil. Mungkin pertama itu Brigata Kurvasud masih memaafkan ataupun masih ya wis lah rapopo. Maksudnya didelok maine sik wae kaya piye. Poin kedua yang saya tangkap dari PSS Sleman sendiri, manajemen yang baru ini melepas Batata dengan alasan filosofi. Dengan alasan filosofi yang nyatanya tidak berjalan sebenarnya. Nah, saya sendiri melihat kalau soal pemain itu memang ya haknya pelatih sih. Memang ya udahlah, wis apa Seto di outke berarti ya memang pemainnya nek arep diganti karo pelatih sing anyar iki ya wis lah. Engko kene nek kalah garek menghujat wae. Itu pendapat saya pribadi. Kalau menurut pendapatmu soal pemain gimana, Cuk? Apakah seperti saya beda? Ya sama sih, John. Memang pemain itu kan murni pilihan pelatih ya, kehendak pelatih dan keputusan mutlak dari pelatih, karena yang tahu soal kondisi pemain di lapangan itu ya pelatih sendiri, yang berhak memilih materi pemain juga pelatih sendiri. Ya mungkin Batata bagi Sleman fan sangat besar ya jasanya ya, atau mungkin kualitasnya juga sangat bagus ya, tapi terjadi kontroversi bahwa Batata akhirnya tercoret malah PSS mendatangkan Arthur Irawan. Nah, itu poin yang kedua saya tangkap. Nah, lalu poin yang ketiga saya tangkap itu adalah penyebutan nama. Dulu namanya itu PSS Sleman, tetapi sekarang penyebutannya itu diganti dengan PS Sleman. Ini ada dua versi menurut pandangan kami. Kami pribadi kalau bagi Sleman fan mungkin ya terima ya, dalam arti mereka itu sudah terbiasa dengan nama PSS Sleman, tapi PSS Sleman itu kan artinya Persatuan Sepak Bola Sleman. Nah, kalau PS Sleman itu kan Persatuan Sepak Bola Sleman. Nah, mungkin bisa diartikan dua arti. Ini ada yang setuju, ada yang tidak. Ini juga menjadi kontroversi sebenarnya. Tapi kalau menurut pandangan saya pribadi, saya tidak terlalu mempermasalahkan ini. Tapi kalau bagi Sleman fan mungkin pasti ada yang mempermasalahkan ini, itu pasti tetap. Mereka kan kebanggaan mereka lah klub ini itu. Ya mungkin bagi kita mungkin tidak terlalu masalah ya, tapi ya beda pendapat bisa lah. Mungkin bagi Sleman fan yang mungkin sangat nggak setuju ya boleh. Memang yang
yang tahu dan kondisi Sleman itu dan mencintai PSS itu ya juga Sleman Fans sendiri, bukan kita sih sebenarnya. Kita kan cuma admin Java Football. Ya mungkin kalau kita akan ikut marah dan lain-lain ketika PSS Sleman itu berganti nama total dan ganti logo secara sepihak. Nah ini bermasalah banget. Enggak cuma Sleman, kita pun juga akan ikut marah. Ya betul. Nah, poin keempat yang saya ambil, training TC di Jabodetabek. Opo Sleman ini kurang lapangan. Nah itu yang saya herankan dulu yang diambil langkah manajemen itu membawa PSS Sleman itu TC di Jabodetabek. Sebenarnya kasus ini seperti kasus Persis Solo zaman dulu, tapi ya mungkin digagalkan. Terus kalau PSS Sleman ini ya terjadi TC di sana. Ya gimana ya? Apa ya, TC itu kan bisa diawasi oleh supporter ya. Nanti ketika ada pemain yang ini itu kan supporter pun bisa mengawasinya, tetapi ini malah di Jakarta. Wah ini sangat problem sebenarnya. Kalau ini sebenarnya sudah apa ya, manajemen itu sudah nyengkleng lah ibaratnya wis pikiran jalur iki wisan manajemen iki. Menurut pendapatmu gimana ini, Cuk? Ya kalau TC di Jakarta itu mungkin kakean pola bagi kita ya, karena kurang lapangan apa ya Sleman nih. Muka latihan ini Merapi yo, jane yo oleh-oleh wae lho. Kene ana lapangan ya dinggo lho. Ya pengen cedak ya ning apa ya, ning UND dan lain-lain kan banyak lapangan lah ya. Atau di daerah Sleman, Kabupaten Sleman. Lah ngopo ning Jakarta? Wong padha kan nganggo suket. Karo sukete padha ada ke Jakarta lho. Itu masalah ini kakean pula ya menurutku. Ya betul sekali. Terus poin kelima, ini poin apa ya, poin-poin penting. Sebenarnya poin kelima ini liga sudah dimulai. Dulu waktu apa ya, Piala Menpora sebenarnya sudah mulai terlihat permainan dari PSS Sleman. Sebenarnya Brigata Kurvasus sendiri mengkritik pelatih Dejan sendiri tidak hanya waktu Wasliga ini 5 permainan ataupun berapa permainan ini, bahkan pramusim aja PSS Sleman Brigata Kurvasus ini sudah mengkritik PSS Sleman dengan adanya miskin taktik atau wah pokoknya pelatih ibaratnya iki serasa menang. Wah iki pelatih kira bakal iso nggo juara. Lalu pelatih tersebut itu memainkan satu pemain yang menurut pandanganku yang saat ini viral ataupun trending di Twitter. Dalam arti kemarin saja ini pemain ini kontroversi, bahkan disebut oleh komentator Liga 1 sendiri ini sangat sering sekali. Pemain ini sering hilang, sering nggak tahu kemana, posisinya sering luput terus. Bahkan komentatornya pun sangat greget dengan pemain ini. Tetapi Dejan sering sekali memainkan pemain ini yang bernama Mas Arthur ini. Ini gimana, Cuk, menurut pendapatmu? Ya Arthur Irawan ini dari dulu memang jarang sekali berada di satu klub yang berjangka panjang lah ya. Dulu di Persija cuma satu musim ya. Terus di Persebaya cuma satu musim, dan PSS Badak Lampung dulu, terus baru PSS Sleman. Ini dalam arti satu Marco dulu di Badak Lampung, terus Arthur juga di Badak Lampung, sama-sama di Badak Lampung, dan ketika Pak Marco itu di PSS, ya Arthur juga ikut ke PSS. Ya, ini yang membuat Brigata Kurvasus sendiri geram dengan adanya tagar Dejan out kemarin dikumandangkan sampai jam 3 sore. Akhirnya PSS Sleman akun ofisialnya memberi statement bahwa pada dasarnya memang statement yang tersebut pada intinya itu beri kesempatan lagi lah ibaratnya untuk menunjukkan kualitas pelatihnya ataupun ada alasan tersendiri. Alasannya dalam arti pemain tersebut kurang TC, kurang inilah wis. Pokoknya aneh-aneh alasannya, intine ngono lah. Nah, lalu itu masih tetap pada jalurnya Brigata Kurvasus untuk menurunkan pelatih Dejan. Nah, puncaknya Brigata Kurvasus marah itu pada Pak Marco itu bilang, "Oke, saya pecat Dejan, tapi PSS Sleman akan saya pindahkan home base." Woi, ini sudah menyalahi aturan dari dulu waktu awal mula beliau itu megang PSS Sleman. Beliau pertama waktu mau megang PSS Sleman sendiri pernah berkata, PSS Sleman ya home base-nya Sleman selamanya. Tapi ini sudah mau menyalahi aturan, wes. Menurut pendapatmu gimana, Cok, ini, Cok? PSS Sleman mau dipindahkan home base, Cok, ini, Cok, atau mau jadi klub siluman atau gimana ini? Wah, baper lo John ketok John.
Ya, statement Pak Marco sebenarnya sangat menyakitkan lah. Masa ya sekelas seorang CEO maaf berstatement seperti itu sebenarnya kan kurang etis atau gimana ya. Harusnya bagaimanapun berdiskusi dengan baik, menemui Brigada Kopassus, menjelaskan apa yang sedang terjadi, permasalahan apa yang terjadi dengan baik-baik. Wong dulu masuknya juga baik-baik, ya harusnya ini ketika ada masalah juga harus diselesaikan dengan baik-baik. Ini Pak Marco ini kemarin cuma lewat telepon ya. Nah, harusnya kan datang ke Sleman. Wong ya home base-nya kan di Sleman, supporternya di Sleman lah. Kenapa? Ini bermasalah. Ini. Ya, betul sekali kalau itu. Nah, Pak Marco sendiri memberikan statement yang membuat Brigada Kopassus sakit hati ataupun kok terus mulai ngawur iki. Nah, akhirnya Brigada Kopassus sendiri menaungkan hashtag dengan adanya atur out Dejan out, Marco out. Nah, 3 orang itu ingin dikeluarkan dari PSS Sleman. Nah, pada dasarnya memang perjuangan Brigada Kopassus sendiri kalau kita boleh flashback itu sangat pahit sekali ya. Mereka pernah merasakan menghidupi tim ini dari mulai susah payah, dari mulai tim ini sampai bisa naik ke Liga 1 ataupun pokoknya perjalanan ini panjang, bisa dilihat di konten-konten kita sebelum-sebelumnya. Tapi kalau di seperti ini kan gitu kan, iki rasane wis misal aku tadi berarti ning kono ngono wis ora trimo ibaratnya bener kata Brigada Kopassus official Twitter tadi, langsung lemes ibaratnya nek diomongi kaya ngono kuwi. Nah, mungkin kita itu bingung, apalagi yang akan dilakukan ini ya. Padahal Brigada Kopassus sendiri memperingatkan untuk Dejan out itu tidak hanya 1 kali 2 kali, bahkan udah berkali-kali, tetapi memang tidak digubris. Pada akhirnya memang membuat mereka itu muak pada akhirnya. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.